Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul tentang masa prasejarah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reval Kafka. Saya Muhammad Syafiq Juliantoro. Nama saya Muhammad Syahid Abizar. Nama saya Muhammad Jiko Olivia Samendi. Nama saya Niken Sukmaningtyas. Apa itu prasejarah di Indonesia? Prasejarah di Indonesia adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk homini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam, atau dihitung mundur dari tahun 1950 dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. 1. Zaman prasejarah di Indonesia. Kedua, kehidupan zaman prasejarah di Indonesia yaitu ada zaman batu tua, ada zaman batu tengah, serta ada zaman batu muda. Untuk ketiga, jenis orang purba di Indonesia ada Manghanthropus erectus, ada Rhybeconthropus erectus, dan terakhir Homo. Untuk yang terakhir, nomor 4, ada kebudayaan zaman prasejarah di Indonesia. Ada budaya Ngandong, budaya Pacitan, dan budaya Sampung. Zaman prasejarah di Indonesia. Masa prasejarah atau prakarsa tentu memiliki rentang waktu mereka. Menurut sejarawan Denmark atau sejarawan bernama C.G. Thompson percaya bahwa era prasejarah di Indonesia dibagi menjadi beberapa zaman. Zaman praksara dibagi menjadi 3 zaman, yang sejauh ini menjadi 3 acuan bagi para sejarawan Indonesia, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Teori lain yang menggambarkan periode prasejarah yang dibagi oleh R.P. Sueroso pada tahun 1970. Ia menyatakan bahwa zaman prasejarah dibagi menurut pendekatan sosial ekonomi, yaitu sebagai berikut. 1. Ada zaman berburu dan mencari makan. Yang kedua, ada zaman bercocok tanam. Serta yang ketiga, ada zaman perondagian atau keterampilan teknik. Untuk yang selanjutnya, masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu kehidupan zaman prasejarah di Indonesia yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum, lalu zaman batu tengah, Mesolitikum, dan zaman batu muda, Neolitikum. Di sini saya akan membahas yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu ini adalah zaman batu pertama kehidupan prasejarah di mana peralatan batu untuk pelestarian kehidupan masih dibangun di sekitar manusia. Era ini berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu atau pada akhir masa Pleistosen. Menurut zaman, kehidupan era ini masih mudah. Orang-orang hidup berkelompok dari 10 hingga 15 orang dan tahu bahwa api harus dibatasi untuk senjata bertahan hidup dan menakuti pemangsa. Era ini disebut sebagai konsep kehidupan berpindah-pindah atau nomaden, tergantung pada di mana sumber makanan atau sumber mata air itu berada, sehingga cara hidup pada waktu itu hanya berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Kehidupan di era ini belum memiliki hunian, orang hidup di gua atau tempat perlindungan lain yang aman dari gangguan alam dan binatang liar. Lalu, zaman batu tua ini yang Paleolitikum diambil dari bahasa Yunani, yaitu paleo, yang arti kuno, dan litos adalah batu, yang memiliki, beberapa ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, alat batu. Manusia pada masa Paleolitikum ini menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, kayu, tulang, dan tanduk hewan. Lalu yang kedua, gaya hidup pemburu dan pengumpul. Yang ketiga, kehidupan nomaden. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kehidupan pada masa Paleolitikum cenderung nomaden, yang berarti mereka tidak menetap di suatu tempat, tetapi selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari kehidupan. Yang keempat adalah seni prasejarah.
Manusia pada masa ini memiliki lukisan gua, ukiran batu, dan lain sebagainya. 5. Perkembangan bahasa. 6. Keberadaan Homo spesies. Dalam zaman batu tua ini juga terbagi menjadi 3 subperiode, yaitu yang pertama Paleolitikum awal atau Lower Paleolithic yang terjadi sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekitar 300.000 tahun yang lalu. Yang kedua Paleolitikum pertengahan atau Middle Paleolithic yang berlangsung sekitar 300.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah Paleolitikum akhir atau Upper Paleolithic yang terjadi sekitar 40.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Yang selanjutnya adalah zaman batu muda. Zaman batu tengah. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Mesolitikum adalah zaman batu yang menjadi transisi dari Paleolitikum ke Neolitikum, yaitu masa transisi dari masa batu tua ke zaman batu muda. Alat untuk mendukung kehidupan manusia masih sulit, tapi upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan alat ini. Pada saat ini, kehidupan mulai berkembang, orang-orang mulai akrab dengan sistem komunitas dan tidak lagi menjadi bagian dari suatu kelompok, di mana mereka menetap di panggung sebuah rumah sederhana atau tinggal di sebuah gua. Bahkan orang sudah tahu bagaimana caranya menanam tanaman dan membagi tugas, misal pria pergi berburu dan wanita yang memasak. Lalu pada zaman batu tengah ini juga kata Mesolitikum diambil dari bahasa Yunani, yaitu meso yang artinya tengah dan litos artinya batu, yang berlangsung sekitar 10.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Ciri khas pada masa ini adalah yang pertama perubahan dalam alat-alat batu, tentunya lebih berkembang dari zaman sebelumnya yaitu Mesolitikum. Yang kedua adalah gaya hidup pemburu pengumpul yang lebih terfokus. Yang tiga peningkatan keahlian perikanan. Pada zaman ini keahlian di perikanan juga sudah banyak meningkat. Yang keempat adalah pemukiman temporer yang sangat membedakan pada zaman batu tengah Mesolitikum dengan zaman sebelumnya adalah ditandai dengan oleh kehadiran pemukiman temporer yang mencerminkan kemampuan manusia untuk tinggal di suatu tempat atau untuk jangka waktu yang lebih lama daripada masa sebelumnya. Meskipun mereka masih bersifat nomaden, pemukiman ini menjadi lebih umum. Yang kelima adalah pengembangan seni. Yang keempat adalah perubahan sosial dan zaman batu tengah ini juga terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah Epipaleotikum, awal periode Mesolitikum yang terjadi sekitar 10.000 hingga 8.000 tahun yang lalu. Yang kedua adalah Mesolitikum tengah. Ini adalah periode Mesolitikum yang terjadi sekitar 8.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah Mesolitikum akhir yang terjadi sekitar 6.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada zaman batu muda atau Neolitikum. Kehidupan pada zaman Neolitikum ini mulai berkembang dengan hilangnya budaya nomaden dan digantikan oleh tempat tinggal permanen di suatu tempat. Peralatan yang mereka gunakan juga lebih baik, mengingat itu sudah halus dan disertai dengan peralatan lain, seperti gerabah atau kain tenun. Gaya hidup menetap yang mereka jalani dan yang menghasilkan budaya yang lebih maju, karena mereka punya waktu luang dan untuk memikirkan kehidupan mereka. Selanjutnya, ada zaman batu Megalitikum. Era ini adalah perkembangan zaman batu yang terkait dengan kehidupan ritual keagamaan. Ini bertepatan dengan era Neolitikum, di mana tidak hanya alat dibuat, tetapi juga upacara keagamaan atau kepercayaan orang-orang pada zaman itu. Kehidupan di zaman Megalitikum memunculkan alat upacara sebagai berikut. Yang pertama ada menhir, yang kedua ada dolmen, yang ketiga peti kubur mati, yang keempat ada sarkofagus, yang kelima ada waruga, dan yang terakhir ada punden berundak. Baik, selanjutnya itu ada jenis orang-orang purba di Indonesia. Era evolusi dengan adanya kehidupan di dalamnya, jika ada kehidupan, ada juga penduduk atau orang yang hidup pada masa itu. Di era prasejarah Indonesia, terdapat berbagai jenis orang yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ada banyak penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan atau arkeologi prasejarah, di antara sebagai berikut. Yang pertama adalah Meganthropus erectus. Ini adalah jenis manusia prasejarah yang hebat dan paling primitif. Ditemukan oleh von Guenigswald pada tahun 1936 dan 1941 di
Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam bentuk fosil atau tulang dari tulang gigi dan rahang bawah. Jenis ini hidup 1-2 juta tahun sebelum Masehi dan tidak memiliki budaya. Lalu yang kedua itu ada Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang berjalan tegak, atau Pithecanthropus erectus adalah tipe manusia prasejarah yang paling umum. Eugene Dobis atau penjelajah Belanda yang berhasil menemukannya dan ditemukan antara tahun 1890 dan 1891. Hasilnya adalah dalam bentuk tulang tengkorak, tulang paha, geraham atas dan bawah, volume otak sekitar 900 cc dan tinggi 165 cm. Spesies lain dari Pithecanthropus adalah Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojokertonis yang ditemukan pada tahun 1939 oleh von Koningswald di Sangiran. Baik, selanjutnya yang ketiga Homo. Homo atau manusia modern atau bisa dibilang maju adalah tipe manusia terbaik dan perkembangan terbaik dibandingkan dua tipe lainnya. Penemuan jenis manusia ini dimulai dengan Van Riskoten yang berhasil menemukan tengkorak dan kerangka di Tulung Agung, Jawa Timur. Sejarah manusia purba jenis ini memiliki volume otak yang lebih besar dan juga mendukung perkembangan manusia Neolitikum dan mungkin cerdas atau Homo sapiens karena mereka akrab dengan teknik pemakaman. Orang modern dari ras Australoid yang hidup di Australia memiliki hubungan leluhur dengan Homo sapiens yang ditemukan. Kebudayaan zaman prasejarah di Indonesia. Selain tipe manusia, budaya di Indonesia juga berkembang di era prasejarah karena orang punya alasan untuk berpikir dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti teknologi. Teknologi dan budaya yang berkembang saat ini diilustrasikan dalam penjelasan berikut ini. Nomor 1, budaya Ngandong. Pada tahun 1934, von Koningswald menemukan alat-alat tangan batu, tanduk, dan tapak genggam pada tahun 1934. Penemuan ini dapat ditemukan di Ngandong, Madiun, maka itu disebut budaya Ngandong. Selain alat ini, ada juga alat servis seperti belati dan pisau kecil. Oke, untuk yang kedua ada budaya Pacitan. Pada budaya Pacitan ini berdiri pada tahun 1935. Alat-alat batu dari Paleotikum seperti kapak manual, kapak perimbas, dan serpi ditemukan di Pacitan, persis di desa Bunung. Penemu budaya ini adalah von Koningswald, dan sifat dari alat manusia membuat spesies Pithecanthropus erectus menjadi pendukung budaya ini. Yang ketiga ada budaya Sampung. Penemuan di Gua Lawa dekat Sampler, Ponorogo pada tahun 1928 sampai dengan 1932 menghasilkan beberapa temuan prasejarah yang diprakarsai oleh Van Steen Salenvelds, ternama peralatan tulang seperti jarum, pisau, dan spatula. Selain itu ada tulang binatang yang digunakan sebagai perhiasan atau jimat. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.